Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan sedikit menjelaskan tentang intraklass correlation coefficient dan juga membuat tutorial. Jadi intraklass correlation coefficient merupakan suatu pengukuran statistik yang dipakai untuk mengukur sejauh mana pengamatan dalam suatu kelompok atau klaster tertentu saling berkorelasi atau seragam. Intraklass correlation coefficient umumnya digunakan dalam mengukur pada analisis varian dan analisis reliabilitas. Nilai intraklass korelasi koefisien berkisaran antara 0 hingga 1, di mana nilai 0 menunjukkan bahwa tidak ada keseragaman antara kelompok-kelompok yang dilakukan pengukuran, dan nilai 1 menunjukkan bahwa semua pengamatan dalam kelompok-kelompok tersebut sama atau seragam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh kasus dengan menggunakan ICC atau Interclass Correlation Coefficient. Nah, untuk ICC ini sendiri biasanya digunakan untuk examiners atau measurement reliability. Nah, untuk kali ini berdasarkan contoh kasus, ini yang digunakan adalah measurement reliability. Oke, langsung saja. Diketahui terdapat 4 orang observer atau rater diminta untuk menilai tingkat keaktifan pada 10 siswa di dalam kelas. Skor yang diberikan rater atau observer berkisar antara 1 sampai 5. Untuk nilai skor 1 atau yang paling kecil sama dengan tidak aktif sama sekali. Untuk skor paling tinggi atau 5 itu sama dengan siswa sangat aktif. Oke, yang pertama kita copy data terlebih dahulu yang ada dalam Microsoft Excel ini. Kemudian kita paste. Nah, setelah di paste, kita pilih atau masuk dalam data view yang ada di aplikasi SPSS. Bentuknya seperti ini. Nah, ini namanya masih berantakan, termasuk variabel 1 sampai variabel 5. Kemudian desimalnya masih ada angka di belakang koma. Jadi kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian kita masuk di variabel view. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan nama sesuai dengan yang kita inginkan atau berdasarkan kasus. Klik data view. Kita langsung saja klik data view, kemudian langsung saja ke analisis, scale, reliability analyze, dan masukkan semua data ke kotak item. Kita klik statistik terlebih dahulu, kita klik ICC, kemudian kita pilih type-nya yang konsistensi. Karena konsistensi ini berlaku ketika peneliti satu atau peneliti lainnya itu jawabannya lebih atau lebih satu. Kemudian kalau kita menggunakan absolute agreement, ketika peneliti A dan peneliti B ini jawabannya sama. Nah, berhubung dalam studi kasus ini penelitinya jawabannya lebih satu, maka kita menggunakan konsistensi. Kemudian setelah itu kita klik continue dan klik OK. Berikut adalah output atau jawaban dari Interclass Correlation Coefficient berdasarkan kasus. Nah, ini jawabannya dari average measurement ini terdapat 0,982. Nah, sebelum itu ICC ini sendiri untuk interpretasi nilainya dari rentang 1 sampai 1. Nah, jika kurang dari itu atau lebih dari itu, maka bisa dikatakan tidak reliable. Nah, berhubung ini di antara negatif 1 sampai 1, masih belum 1 ya, ini 0,98, jadi bisa dikatakan kuesioner ini reliable dan dalam kategori excellent agreement. Nah, karena excellent agreement ini lebih dari 0,80.
Seperti itu.